Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang di musim baru Spring 2023 yang sekali lagi masih penuh dengan anime isekai. Nah, sama seperti musim kemarin di Winter 2023, gue bakal nonton beberapa judul anime isekai episode satunya saja. Dan setelah itu gue bakal ngasih pendapat gue lah tentang anime itu. Dan gue bakal urutin lah mana yang menurut gue paling bagus sampai yang paling kurang bagus. Gak bisa gue bilang ampas karena gue belum nonton animenya ya. Nah, untuk konten kali ini gue bakal nonton beberapa judul. Kalau sempat ya, gue bakal nonton pertama tuh judulnya bahasa Jepangnya apa ya, tapi bahasa Inggrisnya tuh What God Does in a World Without Gods. Nah itu. Nah setelah itu gue bakal nonton Konosuba yang spin-off Megumin. Sama ada juga judulnya tuh Aristocrat Otherworldly Adventure Serving Gods to Go Too Far. Adalah itulah pokoknya ya. Ini malah bahasa Indonesia judulnya. Satu lagi, skill nge-cheat yang kudapat di dunia lain juga membuatku tanpa tanding di dunia asal. Dengan naik level hidupku berubah. Sama terakhir, ini malah jadi bahasa Inggris, In Another World with My Smartphone 2. Jadi isekai smartphone, isekai nge-cheat, isekai OP. Untuk saat ini kita sebut isekai OP dulu. Gue belum tahu singkatannya sih. Konosuba Explosion sama apalah, kami-kami apalah ini. Nah, gue bakal nonton pertama tuh si kami-kami ini nih, yang katanya si Janya itu sekelas Indosiar. Nah, apakah benar sekelas Indosiar? Mari kita nonton. So, sampai jumpa setelah gue selesai nonton. Dan bye-bye. Baru juga mulai kita langsung dikasih lihat banyak orang botak, telanjang dada, berotot lagi. Mama, badannya sampai berasap. Mama, berapa banyak scene diulang-ulang itu. Ting, ting, ting. Kelihatan nih malas bikin gambar lain. Woi, ada mas bro. Kapibara, kapibara. Ini musiknya tuh kayak film apa ya? Kayak Oscar atau gimana gitu. Ih Tuhan, itu gambar apa itu? Ketutupan subtitle. Bisa-bisanya dia masukin rubah loh. Iya anjir, ada rubahnya. Dilihat dari gambarnya sih simple ya. Gambar backgroundnya. Gimana bilangnya? Gambar karakternya tuh kayak terlalu statis gitu. Kayak lagi lihat ini game otome game gitu, yang cuma gambar diam aja gitu. Apalagi shotnya tuh ditaruh pas di tengah-tengah. Betul-betul kayak lagi ngeliat cutscene game. Iya. Cuma muka doang yang gerak, badan kagak. Ini ayamnya kayak gitu anjir bentuknya. Diulang lagi gambar. Banyak banget gambar yang diulang-ulang. Kelihatan nih, low budget. Oh, ini sapinya ya. Anjir, iya loh. Ini game, Pak, bukan anime. Iya, ini CGI game ini. Aduh, gimana bilangnya? Pertama, gambar antara karakter sama background itu sudah tidak, itu betul-betul kontras tuh, tidak nyatu lah. Jadi kerasa kayak ada gambar ditempel di atas gambar lain, bukan kayak lagi gambar yang berada di gambar itu. Nah, ditambah lagi CGI monsternya yang makin aneh lagi nih. Jadi makin tidak nyatu, sudah background sama karakter tidak nyatu. CGI monsternya juga ikut tidak nyatu nih. Jadi tiga elemen ini betul-betul saling tumpang tindih. Buku terlarang, benda yang sangat berbahaya walaupun hanya diucapkan. Ya palingan buku porno. Iya betul, buku porno. Ketahuan banget komedinya. Aduh, ini setara Shinkanomi sih. Komedinya tuh rada-rada geblek gitu. Ini anime aneh banget sumpah. Kadang kelihatan ceria, tiba-tiba jadi suram. Mau dibawa kemana nih? By the way, gue lanjut dulu ya, nanggung pak. Dikit lagi nih pak. Gue penasaran nih endingnya gimana nih anime satu ini. Tiba-tiba ada yang mati nih. Bentar ya. Ini anime enggak, aduh bingung gue cara jelasinnya, aneh banget. Bentar ya, gue nonton dulu ya. Wah anjir, tiba-tiba pamer visual ini anime. Sabar. Ini anime tiba-tiba pamer visual dan bagus. Ada anime serandom ini ya. Aduh, gimana nih cara jelasin? Waktu dia panggil, coba gue nonton speed 1 ya. Waktu dia panggil si Dewa nih bagus loh. Iya loh, bagus anjir. Ini anime worth it sih buat dibikin konten. Setidaknya kita jelasin seberapa random nih anime. Ini anime budgetnya habis di sini doang kayaknya nih. Tiba-tiba ada matahari. Apa? Saya nonton apa ini? Lah. Waduh. Turun dari langit. Wih. Ini anime apa? Habis itu tadi. Kami apa tadi tuh? Anime apa tadi tuh? Kita mulai hari ini kita sebut itu anime isekai random. Itu anime randomnya minta ampun pak.
Gambarnya random, awalnya kelihatan biasa aja, lalu jadi jelek, gambarnya banyak repetitif. Tiba-tiba di ending, waktu manggil dewa jadi bagus. Ceritanya awalnya kelihatan komedi, di tengah-tengah jadi cerita santai, tiba-tiba jadi cerita gelap, tiba-tiba jadi cerita santai lagi. Ini anime apa? Siapa yang bikin ini anime? Gue penasaran, ratingnya berapa ini anime? Hah? Kaminaki Mal. Berapa ratingnya nih? 7. Siapa yang kepikiran bikin anime kayak begini? Bisa-bisanya ada gambar jelek sama gambar bagus di saat bersamaan gitu. Studio Palette, dia yang ngebuat Isekai Sakyon Satsu. Isekai Sakyon Satsu lumayan loh, nggak sebusuk ini. Isekai tidak bisa cepat dicerna. Aneh sumpah ini aneh. Adaptasi animenya ya, aneh tapi menarik gitu. Gua awalnya tuh ngeliat ini kayaknya setara Shinkanomi, tapi masuk ke bagian akhir tuh jadi enak dilihat gambarnya. Diserang banteng CGI. Itulah, dia bikin banteng CGI, tiba-tiba di ending jadi bagus. Waktu dia manggil Dewi keluar dari matahari, turun jatuh ke bumi, itu bagus loh. Apa jangan-jangan tuh uangnya habis di situ doang tuh. Aduh, habis nih di bagian ini. Kayaknya bantengnya belum kegambar nih. Ya udahlah CGI aja. Aduh, enggak, aneh sumpah. Ceritanya juga tuh naik turun loh. Aduh, iya. Menarik. Gue tuh expect-nya di anime busuk. Expect-nya sebusuk Shinkanomi lah. Tiba-tiba kayak gimana gitu, antara busuk tidak. Aduh, bingung gue, ini random nih, isekai random. Ya fix kita sebut isekai random guys. Kita lihat apakah sampai tamat masih serandom ini atau ternyata malah jadi makin busuk. Gue jadi penasaran sekarang nih sama anime ini. Iya. Menarik. Baru isekai apa aja? Baru Kaminaki, isekai random. Gue next ke Konosuba di akhir aja ya, karena soalnya bagus kan. Jadi kita taruh di akhir-akhir aja ya. Gue penasaran sama isekai cheat sih. Banyak yang tanya, bang, pendapat Isekai Cheat gimana bang? Nah, ini dia. Gue nonton dulu ya Isekai Cheat. Setelah itu gue bakal bahas pendapat gue. Gue penasaran juga nih versi adaptasi animenya dibuat seperti apa. Oke, gue nonton dulu ya. Sampai jumpa setelah gue selesai nonton Isekai Cheat. Bye-bye. Ini pengisi suaranya Kirito bukan sih? Kirito lagi. Kok warnanya gini animenya? Aduh, bukannya apa, tapi gue takut body shaming. Gue liat desain karakternya. Aduh, gimana ya? Aduh, gue kalau ngomong body shaming sih gue gak berani. Pokoknya gitulah ya. Lari pak, lari. Justru saat seperti ini tuh ente lari, mumpung dialihkan perhatiannya ke si laki-laki itu. Jangan stay nanti, karena setelah dia pukul itu laki-laki, dia bakal ke lu lagi. Waduh, ini esau banget pak. Judulnya aja tuh udah kayak esau banget loh. Warna-warnanya, pilihan fontnya esau banget. Satu hal yang ada di kepala gue ya, ngelihat prolog anime ini, kalau misalnya Mushoku Tensei dibikin prolog tuh bakal kayak gini juga nih feel-nya. Waktu si Rudeus masih jadi om-om gendut, kayak gini nih pasti feel-nya. Sengsara banget. Di sini skill analisanya tuh nggak ngomong, cuma tulisan doang. Gue jadi ingat Kumodesuga gitu yang cuma tulisan. Cuma setidaknya bagus di sini, UI-nya jadi kelihatan jelas. Tulisan sama background-nya di Kumodesuga tuh, background tulisannya tuh transparan, susah dibaca. Kayak di bagian ini kan muncul waktu si MC pegang pedang, muncul pop up nih penjelasan item itu, baru si MC kaget. Nah kalau misalnya tidak ada subtitle dan kita penonton di luar Jepang yang tidak tahu bahasa Jepang, nggak akan ngerti deskripsi itemnya. Mirip banget kayak Kumodesuga. Anjir, ini esau banget pak. Efek-efek pukulannya tuh esau ini loh. Jangan-jangan yang bikin esau juga nih. Nah ini banyak nih pop up diliatin, cuma scene-nya cuma numpang lewat gini. Baru cuma diliatin tulisan, kita nggak dikasih penjelasan secara lisan, cuma penjelasan bentuk tulisan doang. Ini kalau misalnya tidak ada subtitle, atau misalnya pas lu nonton orangnya malas ngebuat subtitlenya, lu nggak akan ngerti ini apa, efeknya apa. Gue tuh dari dulu selalu bingung ya, kalau misalnya ada kekuatan yang bisa ngubah uang dari dunia lain ke dunia nyata dalam bentuk uang, apa nggak inflasi ya nanti? Ya, itu tadi Isekai Cheat. Gue penasaran siapa sih yang bikin anime ini. Isekai Cheat Mile Pensi. Dia bikin Kumoko, pantas dibuat begitu UI-nya. Gue sebut Kumoko, ternyata yang buat Kumoko juga dia. Pantasan. Kok kayak gue dapat feel yang sama dengan Kumoko di bagian UI. Yang bikin sama ternyata. Ya, itu tadi Isekai Cheat. Secara visual sih mirip banget kayak Esawal. Apalagi waktu bagian si monster merah tuh apa namanya, Blood Ogre atau apa gitu. Waktu dia mukul barrier, itu kayak lagi ngeliat Kirito gini nih, percikan-percikan warnanya. Cuma satu hal yang gue rada-rada kurang srek tuh warnanya sih. Warna animenya tuh kayak terlalu kontras gitu.
Tidak tahu ya tujuannya apa ya bikin warnanya sekontras itu. Di mata gua sih kayak malah jatuhnya ganggu. Ini kelamaan nih, kayaknya masih bisa lah satu lagi ya. Smartphone ya, oke lah. Ini video kepanjangan jadi mungkin bisa part 2. Gue bakal nonton Isekai Smartphone Season 2 deh. Gue penasaran nih kira-kira seperti apa eksekusi Season 2-nya. Nanti kita lanjut lagi buat lihat anime lainnya. Soalnya sudah mau sahur di sini. Oke, gue nonton dulu Konosuba. Gue nonton dulu Isekai Smartphone Season 2. Setelah itu kita ketemu lagi. Bye-bye. Ya, gambarnya masih sama kayak Season 1 sih, simple. Ini nih negaranya si Toya ya. Sudah jadi besar loh. Siapa yang nyangka Pak Isekai Smartphone bakal dilanjutkan ke season 2 loh. Akhirnya kita bisa lihat nih istrinya Toya yang lain. Di season 1 kan masih ada 2 orang belum muncul. Si rambut pink sama rambut kuning kayaknya. Ada robotnya harusnya di sini. Itu towernya tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diliatin semua loh. Apa jangan-jangan di season 2 langsung dapat semua nih? Si tower, perpustakaan, taman. Iya lo, diliatin semua tuh tadi si homunculus yang ada di Babylon. Season 2 ini langsung dapat semua dong. Kalau dapat semua, kayaknya banyak yang di skip jadinya nih. Bisa-bisa sampai Toya nikah nih. Nah ini dia baru punya 2 monster ya, si Byakuya sama si Kura-Kura. Aduh gimana ya, kalau dilihat gini tuh Isekai Smartphone jadi tidak jelek loh. Karena sekarang kan Isekai sudah banyak, dan ada lebih banyak yang lebih busuk daripada Isekai Smartphone secara visual ya. Sekarang ngelihat Isekai Smartphone tuh kayak nggak jelek-jelek amat. Ini nih satu hal yang kurang disukai dari Isekai Smartphone ya. Scene fan service-nya banyak. Ini aja scene mandi di pemandian berapa lama? Sudah ceweknya banyak, scene fan service-nya juga banyak. Tuhan, berapa menit ini di pemandian? Tuhan, baru juga tadi selesai scene mandi, sekarang mandi lagi. Mau berapa kali anjir? Ya ilah. Aduh, fan service lagi anjir. Ini mas, setengah episode fan service. Jujur ya, gue gak expect kalau fan service-nya sebanyak ini. Padahal kan bahas kayak gini tuh bisa di tempat lain ya. Gak harus di pemandian gitu. Ya, itu tadi guys, Isekai Smartphone Season 2 Episode 1. Gimana ya cara gue jelasinnya ya. Lu bayangkan satu episode, setengahnya fan service. Nah itu, episode satunya. Capek anjir. Fan service tuh sekali 2 kali lah, jangan kebanyakan. Males liatnya. Bagaimana orang gak bilang ini anime busuk. Sudah ceweknya banyak, fan service terus. Ya udahlah, itulah Isekai Smartphone, tidak banyak yang bisa gue jelaskan. Fan service doang isinya. Cuma satu hal yang gue sadari ya, melihat Isekai Smartphone Season 2, gue menyadari kalau ternyata Isekai Smartphone tuh bukanlah anime yang jelek-jelek amat untuk ukuran sekarang. Kenapa? Karena yang lebih jeleknya itu sudah ditemukan. Isekai Cheat Magician itu lebih jelek, Shinkanomi lebih jelek. Bahkan kalau mau dibandingkan secara visual, Isekai Smartphone ini masih lebih bagus daripada Kamitachi ni Hirawareta yang season 2. Gambarnya masih lebih bagus Isekai Smartphone. Cuma ya itu, fan service-nya aja yang kebanyakan. Risih kalau terlalu lama kayak gitu. Kalau harus gue kasih peringkat ya, mana anime yang menurut gue paling menarik dari 3 tadi? Kaminaki, Isekai Cheat, sama Isekai Smartphone season 2. Yang gue bakal kasih ke peringkat 1 tuh Kaminaki. Meskipun gambarnya jelek, tapi animenya tuh unexpected banget. Kalau gue kasih ke peringkat kedua, gue kasih ke itu aja lah, Isekai Cheat. Isekai Cheat tuh masih belum kelihatan apa yang menarik dari anime ini. Buat gue pribadi ya, gue masih belum bisa melihat apa yang menarik dari anime ini. Yang bisa dibilang bagus sih gambarnya, cuma warnanya aja itu yang kayak terlalu bikin sakit mata. Yang ketiga, Isekai Smartphone. Andaikan fan service-nya dikurangi sebanyak-banyaknya, fokus ke cerita utama saja, itu Isekai Smartphone mungkin bisa jadi nomor 1. Gue masukkan sebagai Isekai mainstream yang santai. Tapi ternyata fan service-nya kebanyakan setengah episode. Ya udahlah, kita jatuhkan ke peringkat 3 aja ya. Itu tadi, Kaminaki, Isekai Cheat, Isekai Smartphone Season 2. Nah, nanti next gue bakal nonton si Isekai Bocil, Konosuba, sama nantilah sisanya apa ya. Baru kita lihat lagi listnya nih. Gue bakal perbarui lagi listnya. Itu tadi pendapat gue setelah nonton 3 anime isekai baru musim ini ya. Saking kebanyakan fan service-nya, sensei sampai frustasi sendiri nontonnya. Iya, gue risih nontonnya kalau kelamaan kayak gitu. Inilah kenapa gue tuh ribut banget soal fan service di Shadow Garden. Sama kayak tadi waktu gue nonton Isekai Smartphone. Kelamaan, tidak penting sama kelamaan. Jadinya males ngikutin animenya. Mungkin kalau lu masih suka-suka scene fan service, mungkin lu bakal seneng lah ngelihat banyak karakter gitu yang dikit-dikit buka baju, dikit-dikit mandi. Cuma kalau lu udah capek sama scene fan service dan lu pengen langsung lihat story-nya, ngelihat ceritanya berjalan, scene kayak tadi tuh dragging banget, buang-buang durasi. Isekai Cheat menurut gue sih the best di musim spring. Kalau gue sih belum ya. Gue kurang suka sumpah sama warnanya, terlalu bikin sakit mata. Nanti kita lihat lah setelah 3 episode mungkin bakal kelihatan bagusnya ya. Kalau Kaminaki tuh
sebenarnya jelek, tapi karena di luar ekspektasi, di luar dugaan gua, malah jadi kelihatan yang paling menarik gitu. Ini baru episode 1 ya, ingat ya, perlu dicatat. Ini bukan secara keseluruhan. Nanti secara keseluruhan gua bakal bikin beda lagi. Isekai Shin bakal termasuk anime serius gak? Kalau dilihat dari warnanya ya, itu udah jelas anime serius. Nggak mungkin anime komedi warna kayak gitu, terlalu gelap. Biasanya kan cerita komedi itu warnanya dibikin terang. Itu warnanya tadi gelap banget, sudah kontras, gelap lagi. Nah ini jelas sih mau di arah ceritanya mau dibikin serius. Ya itu tadi ya pendapat gue soal 3 anime yang gue barusan tonton. Nanti kita lanjut lagi untuk anime yang lain dan gue bakal perbarui peringkat ini. Mungkin itu saja, sampai jumpa di konten yang lain, bye bye.